Mari jemaat bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita dalam ibadah ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang senantiasa memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan, kita bisa berkumpul kembali dan memuji dan memuliakan Tuhan dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari saya persilakan setiap kita untuk mengambil sikap saat teduh dan mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam ruang ibadah kita pada pagi hari ini. Nats pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Korintus 9 ayat 16. Dikatakan, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Berita anugerah pada saat ini terambil dari Yesaya pasal 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Sebagai petunjuk hidup baru bagi kita semua, terambil dari Yohanes 13 ayat 34 sampai ke 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan memuji tata rukur kasih-Mu Tuhan. Jemaat Tuhan, marilah sembah Tuhan kita. Marilah respon Tuhan kita dengan pujian kita memuji dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Terukur kasih-Mu Tuhan. Tak terukur kasih-Mu Yesus, Kau telah digantikan dirimu. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Sekali lagi katakan, tak terukur kasih-Mu Yesus.
jiwa ragaku. Ya Tuhan, kami memuji Engkau ya Tuhan, kami menyembah Engkau ya Tuhan, hormat bagimu ya Tuhan. Katakan tak terukur, tak terukur kasih-Mu Yesus. Kau telah mati gantikan diriku, Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Sekali lagi katakan layaklah. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Mari jemaat Tuhan katakan layaklah Engkau Tuhan. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan. Sekali lagi katakan layaklah Kau Tuhan. Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Dengan segenap jiwa ragaku, dengan genap jiwa ragaku. Kami bersyukur ya Tuhan atas kasih dan anugerah Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur anugerah Tuhan, Tuhan boleh anugerahkan kepada setiap kami hari yang baru pada saat ini. Dan pada hari ini Tuhan, kami memulai hari kami untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari Tuhan, hadirlah di tengah-tengah setiap kami pada pagi hari ini. Sehingga ibadah ini Tuhan boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai akhir dari ibadah ini. Kiranya Tuhan terus menolong, memberkati setiap kami yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa di surga, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini adalah kesempatan yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan kepada setiap kita. Dan pada saat ini patutlah bagi kita untuk memuji, mengagungkan dan memberikan hormat bagi Tuhan kita pada pagi hari ini. Mari kita sama-sama pujikan pada pagi hari ini, kita dipilih. Mari jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Kita yakin dan percaya bahwa setiap kita yang hadir pada saat ini adalah kita adalah umat pilihan Allah. Pilih dari segala bangsa. Katakan kita dipilih. Dipilih jadi umatnya. Sekali lagi katakan kita dipilih. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Sekali lagi kita dipilih. Kita dipilih dari segala bangsa. Katakan saya dipilih. Saya dipilih jadi umatnya.
dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Mari Bapak Ibu berikan pujian kepada Tuhan. Pilih dari segala bangsa, katakan saya dipilih, dipilih jadi umatnya. Saya dipilih ya, Kuduskannya, kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. dan hormat kami. Terimalah sembah dan pujian kami. Sekali terimalah, terimalah kemuliaan dan hormat kami. Silakan jemaat Tuhan katakan, Sembah kami, pujian kami, sekali lagi. kemuliaan dan hormat kami, malah sembah dan Pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami. Masih memuji Tuhan Bapak Ibu. Mari kita katakan, Yesus adalah jalan kebenaran bagi setiap kita. Mari katakan, berikan sorak-sorai kepada Tuhan kita. Katakan, Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi katakan, Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan, glory haleluya. Glory haleluya. Hey, glory haleluya. Jawab Tuhan. Glory haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. kebenaran dan Jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan, glory haleluya. Glory haleluya. Jemaat Tuhan. Glory haleluya, Glory haleluya. Jemaat Tuhan. glory haleluya, Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi, glory haleluya. Glory haleluya. Mana suaranya jemaat Tuhan? glory haleluya, Oh, oh, glory haleluya. Jemaat Tuhan. glory haleluya, Katakan, dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi katakan, glory haleluya. Haleluya. glory haleluya, Glory haleluya. glory haleluya, Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi. Di dalam namanya ada keselamatan
sama-sama jemaat Tuhan katakan kekal. Puji nama Tuhan. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita banyak mengalami setiap pergumulan dalam kehidupan kita. Dan ketika kita hidup dalam pergumulan itu, dalam kesusahan hati kita, masalah kita, kepada siapakah kita datang? Seperti pada sebuah lagu dikatakan, berserahlah kepada Tuhan dalam setiap apa yang kita rasakan dalam kehidupan kita, masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita, dalam segala pergumulan jemaat Tuhan, dalam segala pergumulan gereja kita. Mari kita akan nyatakan dalam setiap pujian kita, dan kita nyatakan kepada Tuhan. Mari sama-sama katakan, aku berserah kepada Tuhan. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Sekali lagi katakan, aku berserah. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh dan jiwaku. Katakan, ku kasihi Kau Tuhan. Mari katakan, aku berserah Tuhan. Aku berserah. Katakan, aku berserah Tuhan. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Mari dengan kesungguhan hati kita, mari kita nyatakan berserah kepada Yesus. Berserah kepada Yesus, roh dan jiwa. Katakan, jemaat Tuhan, ku kasihi Kau Tuhan. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Mari jemaat Tuhan katakan, aku berserah, aku berserah, aku berserah, aku berserah kepadamu Tuhan, kepadamu Juru Selamat. Aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Mari kita berdoa, menaikkan setiap doa syafaat kita kepada Tuhan. Bapa di surga, kami kembali Tuhan
menghadap Engkau dalam doa kami pada pagi hari ini. Pada saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk berseru kepada Engkau dalam segala pergumulan dalam kehidupan kami. Tetapi terlebih dulu ya Tuhan, ampuni setiap kami. Ampuni segala perbuatan dosa yang pernah kami lakukan dalam kehidupan kami. Sehingga kehadiran kami pada saat ini untuk menghadap Engkau ya Tuhan, kami bisa dilayakkan. Terima kasih ya Bapak di surga. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini dalam keadaan lemah tubuh, yang saat ini bergumul dalam kesehatan, yang sedang sakit. Mari Tuhan, kami mohon kepada Engkau, nyatakan kasih kepada setiap mereka. Sembuhkan segala sakit penyakit yang saudara-saudara kami rasakan pada saat ini. Sehingga melalui karya kesembuhan yang dari Tuhan, mereka boleh merasakan Engkau dalam kehadiran mereka ya Tuhan. Pada saat ini juga Tuhan, kami juga rindu mendoakan setiap jemaat-jemaat Tuhan yang datang kepadamu, yang saat ini sedang bergumul dalam keluarga. Tuhan, tolong setiap mereka. Berkahi kedamaian, kesejahteraan, keharmonisan kepada setiap keluarga, jemaat-jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Sehingga keluarga ini Tuhan dapat memancarkan Engkau dan bisa menjadi kemuliaan Bapa yang di surga. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi jemaat Tuhan yang sedang bergumul dalam pekerjaan, usaha mereka. Berkati Tuhan, tolong setiap mereka dalam segala pekerjaan dan usaha mereka. Karena Tuhan boleh menolong, memberkati setiap mereka. Menyatakan kasih kepada setiap mereka. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini juga Bapa, kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang bergumul dalam kehidupan spiritualitas mereka. Mari Tuhan, hadirlah dalam setiap kehidupan mereka. Kiranya mereka sungguh-sungguh merasakan Engkau di dalam kehidupan mereka dan bisa bertumbuh di dalam Engkau. Berdoa ya Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan di tempat ini semakin hari, semakin detik dan waktu Tuhan boleh menolong mereka dan bertumbuh di dalam Engkau ya Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat para majelis, pengurus komisi, para hamba-hamba Tuhan, para aktivis gereja yang Tuhan boleh percayakan melayani di tempat ini. Mari Tuhan, tolong setiap mereka, pimpin dan bimbinglah setiap mereka. Perlengkapi setiap mereka ya Tuhan. Anugerahkan hikmat dan kebijaksanaan. Sehingga apa yang Tuhan boleh percayakan kepada setiap mereka, tugas dan tanggung jawab, boleh terlaksana dengan baik dan sesuai dengan kehendak Bapa yang di surga. Kami juga berdoa ya Bapa, buat pengabaran Injil baik secara mendunia. Ya Tuhan, dalam segala media dan prasarana yang diperlukan untuk mengabarkan Injil, mari Tuhan berkati. Mari Tuhan tolong memperlengkapi sehingga firman-Mu, Injil-Mu bisa tersebar di seluruh dunia ini. Dan bagi hamba-hamba Tuhan dan anak-anak-Mu yang Tuhan boleh percayakan untuk melayani, mengabarkan Injil. Jika Engkau mendapati mereka dalam keadaan yang susah atau dalam keadaan apapun Tuhan, mari Tuhan tolong setiap mereka, menolong setiap mereka, memberkati setiap mereka, memakai setiap mereka. Sehingga melalui hamba-hamba-Mu dan anak-anak-Mu yang mengabarkan Injil, banyak jiwa yang boleh dimenangkan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin-pemimpin yang Tuhan boleh percayakan bagi bangsa dan negara kami ini. Mari Tuhan memperlengkapi setiap mereka, memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada setiap mereka. Sehingga mereka bisa memimpin bangsa negara kami ini
seturut dengan kehendak Bapa di surga. Kami mohon Tuhan, dalam segala kerusuhan, dalam segala masalah yang terjadi bagi bangsa dan negara kami ini, kami mohon Tuhan memberikan damai sejahtera bagi bangsa negara kami ini. Terima kasih ya Tuhan. Inilah yang menjadi seru dan doa kami di hadapan Engkau. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi atas setiap yang kami serukan di hadapan Engkau. Kami akhiri di dalam nama Tuhan Yesus dan yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat dari segala abad dan tempat, marilah kita sama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalil langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat tetap dipersilakan berdiri. Tiba saatnya kita akan dilawat oleh firman Tuhan. Dan mari Bapak Ibu kita mempersiapkan hati kita, mempersiapkan pikiran kita, sehingga firman Tuhan boleh kita benar-benar terima dalam kehidupan kita. Dan kita bisa nyatakan, kita bisa menjadi pelaku dari firman Tuhan. Katakan kekuatan di jiwaku. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu Tuhan, tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu, takkan ku melepaskan-Mu ke cahaya bagiku. Katakan mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam
nih saudara, kekuatan di jiwaku hanyalah Tuhan. Kekuatan katakan, tersungkurku di kakimu Tuhan. Tersungkurku di kakimu. Rasakan hadiratmu. Takkan pernah lepaskan Cahaya bagiku mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Katakan harapanku, aku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu. Seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, ku serahkan padamu. Harapanku, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Bapa. Pikiranku, rencana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Sekali lagi, untuk memuliakan-Mu. Saya persilakan kepada hambanya. Mari kita berdoa. Kini saatnya bagi kami untuk kembali duduk bersimpuh di hadapan Tuhan, mendengarkan setiap kebenaran firman yang Kau mau sampaikan kepada kami. Biarlah Tuhan melihat ada bejana-bejana yang begitu rindu untuk dipenuhi oleh firman-Mu hari ini. Supaya ketika kami mendengar firman, kami belajar untuk mengerti. Roh Kudus menolong kami memahami. Supaya firman itu terus bertumbuh di hati yang baik. Dan terus bertumbuh berbuah lebat bagi kemuliaan Tuhan. Oleh karena itu, biarlah dengan kerendahan hati kami datang kepada Tuhan. Mau diajar, mau dididik, mau diarahkan, supaya mengerti bahwa hidup kami hanya untuk Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan.
Berkati hamba-Mu dalam segala kelemahan keterbatasan yang sudah Engkau siapkan untuk menyampaikan firman. Mari silakan Tuhan berkarya melalui hidupnya. Nyatakan kehendak-Mu bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Berkati dan dengar doa kami. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Selamat pagi. Salam hangat dari Majelis Jemaat GKA Agape, tempat saya menggembalakan dan melayani selama kurang lebih 10 tahun belakangan ini. Kepada Majelis Jemaat dan hamba Tuhan GKA Anugerah Tulung Agung, terima kasih untuk kesempatannya yang diberikan saya melayani hari ini. Saudara-saudara, satu hal yang menggembirakan saya adalah kurang lebih 15 atau 20 tahun yang lalu begitu ya. Saya juga pernah ke sini dan saya melihat satu perkembangan yang luar biasa begitu ya dari pelayanan gereja ini. Tuhan senantiasa memberkati kita sekalian. Saudara-saudara, saya diberikan satu tema pada pagi ini, agak beda nanti dengan yang sore. Tema hari ini berjudul melihat apa yang Yesus lihat, ya. Perikopnya cukup panjang, saya diberikan dari ayat 1 sampai 42. Kalau kita baca 42 ayat, saya nggak usah khotbah selesai ya. Oke, saya berharap intinya sudah tahu ya cerita tentang apa. Ini cerita tentang perjumpaan Yesus dengan seorang wanita di Samaria, ya, di sebuah sumur, perempuan Samaria. Oleh karena itu saya tidak akan mengulangi semuanya, saya hanya mengambil satu bagian inti untuk kita renungkan bersama, yaitu ayat yang keempat. Yohanes 4 ayat yang keempat. Gampang dihafal ya, Yohanes 4 ayat 4 ya. Kalimatnya juga pendek. Dikatakan di sana apa? Ia harus melintasi daerah Samaria. Yesus harus melintasi daerah Samaria. Berbahagia setiap kita yang mau membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara, orang-orang Kristen itu tidak hanya dihidupkan oleh Injil. Artinya saudara, melalui kedatangan Kristus dalam dunia di mana dia mati disalib, bangkit pada hari ketiga dan naik ke sorga, kita setiap yang percaya beroleh hidup yang kekal. Orang Kristen tidak hanya dipanggil untuk dihidupkan oleh Injil, tetapi orang Kristen juga dipanggil untuk menghidupi Injil. Artinya kita terus-menerus berproses sebagai orang-orang percaya dalam kasih karunia Allah untuk terus hidup menyesuaikan diri kita dengan selera Tuhan, dengan maunya Tuhan, dengan kehendak Tuhan. Dan di dalam Roma pasal 8, 28, 29 kita dibentuk menjadi segambar dan serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus Kristus. Di mana kita diharapkan memiliki hidup yang taat dan hidup yang kudus. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Ada poin lagi yang ketiga bahwa kita juga dipanggil oleh Allah untuk hidup bagi Injil. Dihidupkan, menghidupi, dan sekarang kita hidup bagi Injil. Artinya apa? Setelah kita menerima berita keselamatan itu, Injil itu, kita hidup menyesuaikan dengan Injil itu, sekarang kita diminta untuk membagikan Injil itu. Memberikan kesaksian hidup kita dalam perkataan perbuatan kita bahwa Kristus sungguh-sungguh hadir di dalam hidup kita. Kristus ada di dalam diri kita. Nah saudara, mungkin bagian yang pertama dihidupkan oleh Injil mendatangkan sebuah sukacita buat kita, bukan? Lalu kemudian diproses untuk hidup sesuai dengan Injil, kita pun berproses di dalamnya, jatuh bangun di dalamnya. Tetapi poin ketiga ini, hidup bagi Injil, seringkali orang-orang Kristen entah sadar tidak sadar, mereka sungkan atau mereka tidak mau mengerjakannya dengan sungguh-sungguh.
Sayang sekali ada begitu banyak orang Kristen yang tidak bergairah. Hidup untuk Injil, hidup bagi Injil, memberitakan Injil, bersaksi tentang apa yang Yesus sudah lakukan di dalam kehidupannya. Banyak alasan saudara yang biasanya diberikan kenapa mereka tidak mau hidup bagi Injil. Mengatakan malu, sungkan, takut, nanti diapa-apain, nanti ditolak, nggak enak itu teman saya, nggak enak itu tetangga saya, nggak enak sama orang lain. Bukankah kita ini melihat bahwa kebebasan beragama dihargai di negeri ini? Ada banyak alasan saudara yang diberikan. Sebenarnya satu alasan yang membuat kita tidak mau melakukannya adalah karena kita hidup dalam persepsi-persepsi dan anggapan-anggapan dari diri sendiri yang sebenarnya belum tentu terjadi, saudara. Seumur hidup saya melayani, memberitakan Injil, bersaksi kepada orang-orang yang belum percaya, bukan Kristen, tidak pernah saya diludahi, saudara. Tidak pernah saya dikamplengi, digampar, di muka bonyok begitu ya gara-gara penginjilan. Kurang lebih pada bulan Mei yang lalu saya membawa rombongan 22 orang. Mulai dari anak sekolah minggu sampai dengan anak remaja dan jemaat umum. Kami sengaja pergi ke kebun binatang Surabaya. Ada yang sudah pergi ke kebun binatang Surabaya? Enggak ada ya? Pergilah ya. Bagus kok, binatangnya agak gemuk sekarang ya dibandingkan dulu. Pergi 22 orang ngapain? Rekreasi? Bukan. Kami belajar bagaimana menyaksikan Injil kepada orang-orang pengunjung-pengunjung yang ada di sana. Apakah pulang berkurang pasukannya 22 menjadi 12 orang karena sebagian martir? Tidak, saudara. Kami pulang utuh, sehat walafiat. Tidak ada yang kehilangan kepala, kaki atau bagian tubuh lainnya, tidak ada. Semuanya aman dan semua bersuka cita, bergembira mulai dari anak sekolah minggu, remaja, pemuda dan umum untuk menceritakan bagaimana tentang Kristus yang sudah mengubah hidup mereka. Ini sesuatu yang luar biasa dan bukan hanya sebenarnya mereka bisa, saudara pun harus dan bisa. Seringkali masalahnya adalah kita tidak taat, saudara, kepada perintah Tuhan. Kita tidak manut kepada apa yang Tuhan mau. Sehingga kita lebih banyak memberikan alasan-alasan, argumentasi-argumentasi yang membenarkan diri kita untuk tidak taat melakukan firman Tuhan. Bicara soal dosa, saudara, dosa itu bukan hanya sekedar saudara aktif melakukan sesuatu yang bertentangan dengan firman Allah. Tetapi dosa itu adalah bentuk ketidaktaatan kita kepada apa yang Allah kehendaki. Ketika Allah minta kita pergi, kita tidak pergi. Ketika Allah minta kita memuridkan, kita tidak memuridkan. Maka itu sama dengan kita sedang tidak taat kepada Tuhan dan itu adalah dosa. Oleh karena itu ini perlu menjadi satu peringatan yang penting bagi setiap kita. Saudara dan saya terus diingatkan bahwa kita harus hidup bagi Injil. Kita bukan hanya dihidupkan oleh Injil. Kita bukan hanya hidup berproses dengan Injil. Tetapi kita harus hidup bagi Injil dan bagi kemuliaan Tuhan. Saya suka sekali dengan tulisan dari Bunda Teresa yang sangat sederhana. Dia katakan, saya ini pensil kecil di tangan Tuhan yang sedang menulis dan yang mengirimkan surat cinta kepada dunia. Untuk seorang yang terkenal dengan ukuran keterkenalan luar biasa sedunia, ini sebuah pernyataan, sebuah statement yang sangat penuh dengan kerendahan hati. Tetapi saya tidak hanya tertarik dengan kerendahan hatinya. Saya tertarik dengan apa yang dikatakan bahwa kita ini hidup, kita ini orang Kristen itu seperti surat cinta yang ditulis oleh Allah dan kemudian Allah minta kita dikirimkan sebagai surat cinta kepada orang-orang yang belum mengenal Dia. Dan bukankah sebenarnya itu yang Yesus katakan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16? Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Lalu bagaimana mereka mengenal tentang kisah cinta ini kalau bukan kita orang-orang yang sudah mengalaminya, orang-orang yang sudah menjalaninya, kita menyampaikannya kepada mereka. Kenapa kita harus menunggu mereka yang datang? Kenapa kita yang seharusnya pergi tidak berangkat untuk pergi? Saudara, kiranya ini menjadi sebuah perenungan bagi setiap kita.
Apakah kita sudah menjadi pensil-pensil yang kecil yang menuliskan dan membagikan cinta Allah kepada setiap umat manusia. Oleh karena itu menarik sekali saudara kalau kita melihat bagian perikop keseluruhan dari Yohanes pasal 4. Sebenarnya ini percakapan Yesus dengan seorang perempuan Samaria yang dicatat cukup panjang. Dan kemudian kita melihat ini bukan bagian yang ingin mengajarkan bagaimana kita ber-PI, bagaimana kita memberitakan Injil, bukan saudara. Tetapi kita akan melihat ada unsur-unsur teologis di balik penulisan ini. Dan prinsip-prinsip yang harus kita tanamkan terus-menerus di dalam hati kita. Bagaimana kita melihat apa yang Yesus lihat. Sebab kadang-kadang kita sama-sama melihat sesuatu yang sama, tetapi belum tentu pandangannya menjadi sama. Persepsinya menjadi sama. Itu sebabnya kita belajar lagi melihat dari apa yang Yesus katakan, sampaikan melalui Injil Yohanes dalam percakapan dengan perempuan Samaria. Apa yang dia lihat dan perlu kita lihat. Yang pertama saudara, saya ingin mengajak kita untuk melihat bahwa Yesus melihat misi itu merupakan sebuah keharusan. Misi itu sebuah keharusan. Hidup bagi Injil itu sebuah keharusan. Menarik saudara kalau Yohanes mencatat di sini, Yesus harus melintasi daerah Samaria. Coba kita spotlight kata harus. Kita lihat kata harus ini saudara. Kata harus itu sebenarnya bukan berarti tidak ada jalan lain. Saya tadi dari Hotel Tanjung menuju sini, Google Map memberikan saya banyak pilihan saudara. Untuk bisa saya lalui. Dan saya tidak harus lewat yang situ, saya bisa lewat yang lain. Tetapi ketika di bagian ini dikatakan Yesus harus, bukan berarti tidak ada jalan lain. Sebab di dalam Lukas pasal 9, 52-56 dicatat bahwa ada jalan lain ya, yang bisa mereka lalui dan mereka lalui pada waktu itu ketika mereka ingin menempuh sebuah perjalanan karena mereka dihalangi oleh orang-orang yang menolak Tuhan Yesus. Bukan berarti juga bahwa Yesus harus itu berarti karena memang Yesus sedang terburu-buru, terdesak oleh waktu. Sehingga dia harus potong kompas jalan melalui daerah Samaria. Tidak. Tidak ada keharusan karena keterdesakan saudara. Karena memang sebenarnya perjalanan kalau lewat Samaria memang jauh lebih dekat, tetapi Yesus tidak terburu-buru. Dari mana kita tahu Yesus tidak terburu-buru? Toh buktinya Yesus masih tinggal di Samaria setelah berbincang dengan orang-orang. Dengan perempuan Samaria ini dia berbincang lagi dengan orang banyak selama 2 hari. Jadi tidak ada sesuatu yang mendesak dari Yesus untuk melewati daerah Samaria. Kalau begitu kata harus ini apa maknanya? Di dalam bahasa Yunaninya edei ini saudara dicatat dalam beberapa bagian Alkitab lain. Misalnya di dalam Lukas pasal 19 ayat yang kelima. Dikatakan ketika Yesus sampai ke satu tempat dia melihat ke atas dan berkata kepada seorang pendek pemungut cukai yang naik ke pohon yaitu Sakeus. Sakeus aku harus menumpang di rumahmu. Kata harus dipakai di situ. Lalu kemudian di dalam Yohanes pasal 20 ayat 9 Yesus juga berkata sebab itu selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang. Jadi kalau gitu kata harus ini apa saudara? Ini baru dari 2 ayat dan ada beberapa puluh ayat lain lagi yang menekankan hal yang sama. Kalau saya boleh simpulkan sebenarnya kata harus di sini saudara bahwa Tuhan Yesus itu harus melakukan sesuatu dan sesuatu itu berkaitan dengan misi atau rencana Allah yang harus digenapi dalam diri Kristus. Dia harus berjumpa dengan perempuan ini, dia harus berjumpa dengan Sakeus, dia harus mati dan dia harus bangkit pada hari yang ketiga. Dengan kata lain bahwa kata harus di sini tidak terlepas dari sebuah planning Allah di mana ada kasih karunia Allah yang akan dinyatakan kepada seorang, bukan beribu, kepada seorang wanita Samaria. 1 jiwa saja saudara. Biasanya saudara kita akan menyepelekan angka 1 ya. Padahal angka 1 itu penting loh. Kalau saudara dikasih cek begitu ya, saudara buka lembaran cek itu mulai dari belakang nolnya ada 6, wah sudah gembira ya toh. 1 juta lah, maksimal 9 juta. Buka lagi 9, 1 miliar minimal 9 miliar.
Tapi kalau dibuka terus nol semua kan gak ada artinya, betul gak? Tapi kalau ada angka 1 di situ, wah syukurnya luar biasa kan begitu ya. Jadi angka 1 itu jangan disepelekan saudara. Dan kalau kita lihat di dalam Alkitab, Alkitab tidak pernah menyepelekan angka 1, apalagi 1 jiwa. Seringkali kita gembira dengan event-event yang besar, mengadakan pelayanan-pelayanan yang besar, tidak salah. Tetapi hati-hati ketika kita lebih mengejar yang besar dan tidak kemudian memperhatikan hal-hal yang kecil, bisa jadi kita keliru besar. Ya. Di dalam Lukas pasal 15 ada 3 perumpamaan sekaligus yang menunjukkan bahwa yang kecil itu tidak sepele. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Dari 100 hilang 1. Perumpamaan tentang dirham yang hilang dari 10 hilang 1. Anak yang hilang 2, bungsu dan sulung hilang 1. 1 menjadi fokus di situ saudara. Tetapi perhatikan apa yang terjadi ketika kemudian domba yang hilang 1 itu dicari. Dirham yang hilang 1 itu didapatkan. Dan anak yang hilang itu kemudian kembali kepada bapaknya. Firman Tuhan mencatat ada sukacita di sorga. Ada sukacita dari malaikat-malaikat. Mereka bersorak-sorai karena 1 orang berdosa yang bertobat. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa saudara? 1 jiwa didapatkan, nilainya bernilai besar dalam kacamata Tuhan. Hendaknya ini menjadi sebuah perenungan penting bagi saudara dan saya sebagai orang Kristen. Sebagai orang-orang yang sudah menerima sola gracia, hanya karena anugerah melalui iman di dalam Kristus Yesus. Apakah kita adalah orang-orang yang juga memahami, mengerti bahwa ada 1 jiwa yang belum percaya yang harus kita injili, kita menangkan. Di mana mereka? Mereka tidak jauh-jauh saudara. Mereka ada di lingkungan keluarga kita. Mereka ada di lingkungan tetangga kita. Mereka ada di lingkungan usaha kita. Mereka ada di lingkungan pekerjaan kita. Mereka ada di sekitar kita. Dan perhatikan satu hal bahwa Tuhan dengan sengaja menempatkan orang-orang itu dekat dengan kita. Karena Tuhan rindu melalui hidup saudara, melalui hidup saya. Kita hidup bagi Injil dan menyaksikan itu kepada mereka. Jadi jangan serahkan penginjilan, penjangkauan hanya kepada hamba Tuhan, majelis mereka yang perlulah. Kalau ada misi, orang-orang misilah. Seperti tim Mission Impossible begitu ya. Melakukan sesuatu yang berat, sesuatu yang mustahil. Enggak. Ini tugas diberikan kepada semua orang Kristen. Perhatikan 1 jiwa tidak pernah disepelekan oleh Tuhan. Dan Tuhan tidak selalu memulai dengan sesuatu yang besar. Yesus hanya punya 12 murid. Dibandingkan dengan murid-murid daripada sekolah di sini atau mungkin murid-murid STT saudara, jumlah muridnya jauh lebih banyak. Yesus dengan jumlah yang kecil. 1 jiwa pencinta Samaria ini menjadi penting bagi Yesus. Kenapa? Karena kalau saudara perhatikan di ayat 39 dikatakan di sana banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Berapa orang yang kemudian dibawa percaya kepada Yesus? Dari seorang wanita Samaria. Bukan 1. Tapi orang-orang banyak di kota itu. Bukankah sesuatu yang luar biasa Allah bisa kerjakan dari yang 1 untuk bisa mengembangkan banyak pelayanan yang besar. Sehingga kita menyimpulkan di sini bahwa keharusan Yesus melintasi daerah Samaria adalah sebuah keharusan misional. Apa itu keharusan misional? Keharusan misional adalah keharusan untuk memberitakan Injil untuk dampak yang lebih besar bagi penggenapan rencana dan kehendak Allah. Dan keharusan misional ini bukan hanya dilakukan oleh Yesus Kristus. Dia kasih contoh sama saya, dia kasih contoh sama saudara. Bahwa dengan mengerjakan sesuatu yang kecil, kita punya pengharapan yang besar di dalam Tuhan. Bahwa kita akan terus dipakai Tuhan hidup bagi Injil dan memberitakan Injil.
Keharusan ini membuat kita terdesak untuk mau tidak mau, suka tidak suka, taat mengerjakannya. Kenapa harus terdesak? Sebab jiwa-jiwa yang berdosa dan hilang itu setiap hari akan binasa dalam dalam kematian yang kekal, saudara. Dan kita perlu ingat bahwa gereja ada itu karena misi. Ada orang-orang yang paham tentang keharusan misional itu sehingga mereka menginjili dari luar negeri datang ke Indonesia menginjili, dari Tiongkok datang ke Indonesia memberitakan firman. Kenapa? Karena mereka tahu ini jiwa berharga di hadapan Tuhan. Bukankah hal yang sama pun harusnya menggerakkan dan menggetarkan hati kita? Bahwa kita pun harus terdesak sebab gereja ada karena misi dan gereja ada untuk misi. Kalau gereja berhenti bermisi, gereja berhenti menjangkau, gereja hanya senang hura-hura berpesta sendiri-sendiri, saudara, maka lama-kelamaan gereja kita akan menjadi gereja-gereja seperti di Eropa dan di Amerika. Gereja yang tutup tidak ada lagi jemaatnya. Gereja yang berubah menjadi museum. Gereja yang berubah menjadi nightclub. Gereja yang berubah menjadi perpustakaan. Kenapa? Karena tidak memanfaatkan momentum sehingga gereja menjadi momen. Ya. Gereja hanya menjadi monumen, saudara. Bangunan yang dihargai karena keindahannya tetapi tidak ada orang-orang di dalamnya. Saya mau kasih contoh, saudara. Satu pengalaman yang saya ingin bagikan. Ini sebuah video tentang pelayanan kami yang saya sebutkan tadi ketika kami pergi KBS. Ya, kami pergi ke KBS, tapi sebelumnya saya mampir ke Royal Plaza. Saudara. Orang kalau ke mall kan ya jalan-jalan, leha-leha, santai-santai, makan-makan begitu ya. Kami enggak, kami berdoa, saya berdoa Tuhan, satu jiwa lagi, carikan saya satu jiwa lagi. Ya, saya ketemu dengan tukang es krim ini, saudara, es krim Turki, ya, namanya Tolhan, saudara. Dia seorang yang berjualan, saya lihat dari jauh, wah menarik nih, jualan es krim tapi main-mainin yang beli begitu ya. Akhirnya saya beli, saudara, dan inilah nasib saya begitu ya, karena saya beli dari dia. Bisa diputarkan kah? Di sini langsung ke slide 2. Sebentar ya, iklan dulu. Kan kalau nonton video ada iklannya. Dia nggak tahu saya pendeta ya, dia nggak takut kualat, saudara ya. Setelah saya dikerjai begitu, saya berdiri di samping dia. Tuhan kasih momentum sekitar 5 menit, kami bisa mengobrol. Ternyata dia adalah orang Madura, dia tinggal di daerah terpencil. Apa yang saya lakukan? Saya dengar dia sharing, saya tanya, dia cerita banyak hal. Lalu kemudian setelah dia bercerita banyak hal, saya tanya, boleh nggak saya berdoa buat kamu? Oh kaget ya, ya kan sudah lihat toh matanya sipit, kok mau doakan matanya belok begitu ya kira-kira ya. Terus dia bilang boleh, kami sama-sama doa di mall, ya. Saya berdoa dia begini, saya doa begitu ya. Saya berdoa bimbing dia, terus kemudian saya bilang Tuhan mengasihimu, Tuhan menyatakan dirinya kepadamu untuk engkau diselamatkan. Saya ingin mendoakan buat kamu. Wah, ini sebuah momentum yang menurut saya akan selalu saya ingat ya.
Sesuatu yang luar biasa Allah kerjakan. Sampai sekarang kami masih WA-an saudara, ya, masih WA, masih tukar kontak dan dia dipindah ke Banyuwangi, ya. Dan saya ternyata punya teman juga di Banyuwangi, jadi saya minta teman saya juga untuk hubungi dia. Nah saudara, apakah pertemuan-pertemuan seperti ini kebetulan? Tidak. Ini sebuah kesengajaan yang Tuhan berikan kepada kita. Cuman masalahnya kita mau taat enggak? Kita mau taat enggak bahwa Allah mau kita bekerja di dalam diri kita dan melalui diri kita? Kita harus melihat dengan kacamata yang jelas dan terang bahwa kita semua adalah utusan-utusan Tuhan dalam dunia ini untuk menyelesaikan pekerjaan yang Ia percayakan kepada kita. Dan di dalam konteks misi ini bicara soal Missio Dei, di mana Allah adalah Allah yang pengutus dan kita adalah utusan-utusan Allah. Sehingga dimanapun, kapanpun dan kepada siapapun saudara dan saya harus hidup bagi Injil. Harus memberitakan tentang kasih Allah. Harus menceritakan apa yang sudah Allah perbuat dalam kehidupan kita. Kepada mereka-mereka yang penuh dengan beban berat. Mereka-mereka yang penuh dengan pergumulan-pergumulan hidup ini saudara. Allah memberikan satu solusi melalui kita. Untuk menyatakan bahwa ada pribadi yang bisa menyelesaikan semua persoalan itu. Sudah bayangkan kalau ada seorang dokter. Dia menemukan penyakit kanker. Dia bilang ada obat saya 1 kali makan langsung sembuh kanker apapun. Tapi dokter ini bilang saya tidak mau kasih tahu obatnya apa. Saya tidak mau beritahu, saya tidak mau jual kepada umum obatnya apa. Kira-kira kalau sudah bertemu orang seperti itu, saudara akan panggil dia dokter seperti apa? Dokter yang baik? Bukan. Dokter yang murah hati? Bukan. Kita akan menyebutnya lu jahat, kamu kejam, kamu egois, kamu dokter yang tamak, semuanya hanya untuk dirimu sendiri. Mari kita refleksikan sekarang kalau saudara dan saya sudah tahu bahwa jalan keselamatan hanya ada di dalam Kristus dan kita melihat keluarga kita. Kita melihat sanak saudara kita, kita melihat kerabat kita, kita melihat rekan usaha kita melihat atasan kita, bawahan kita, rekan kerja kita. Mereka sedang berjalan dalam kebinasaan kekal dan kita tahu obatnya, kita tahu caranya, tetapi kita bungkam 1000 bahasa. Bukankah hal yang sama patut juga diberikan kepada kita? Bahwa kita orang egois, kita orang jahat. Kita tidak mau membagikan kasih karunia Allah kepada orang-orang banyak. Yesus mengajarkan kita saudara, bahwa harus itu adalah karena Allah mengharuskan kita untuk mengerjakan hal ini dengan baik. Jangan tunggu nanti, kerjakan sekarang. Sebab belum tentu kesempatan itu ada. Beberapa waktu lalu saya dipanggil oleh seorang teman saya, oleh seorang jemaat juga. Dia katakan, Pak, tolong baptiskan papa saya. Di mana? Di rumah sakit, keadaannya koma. Saya datang saudara. Lalu saya katakan, dari 2 hari lalu, saya minta untuk bertemu dengan papa. Kamu gak izinkan saya? Dengan alasan gini gitu. Sebenarnya sungkan begitu ya. Itu masih sadar 2 hari lalu. Kalau sekarang sudah koma seperti ini, sulit. Saya harus tanya apa? Saya tanya pun tidak akan berespon. Lalu bagaimana saya bisa membaptiskan dia? Sulit bagi saya. Jangan sia-siakan kesempatan sampai nunggu nanti gak bisa apa-apa, baru kita datang. Sebelum itu ayo kerjakan. Mumpung waktu masih ada. Sebab kuota hidup kita ini terbatas, betul gak? Coba lihat baterai saudara HP berapa persen sekarang pagi ini. Kalau baru charge ya mungkin masih 90, 80, betul ya? Kalau kurang nanti siang sudah kebanyakan nonton YouTube begitu ya. Sudah sering telepon, kita mulai charge lagi. Naik lagi 100. Kalau baterainya habis, kalau HP baterainya habis masih bisa kita charge. Kalau hidup sudah habis, ada beli di Indomaret paketannya? Enggak ada, susah. Selesai. Oleh karena itu mumpung belum habis, nafas masih di hidung, kerjakan misi. Sebab Allah menginginkan. Yang kedua, saudara, kita melihat bahwa keharusan di sini. Yesus melihat perlunya kita
membangun jembatan-jembatan dan bukan tembok. Paus Prancis pernah berkata begini, saudara. Seseorang yang hanya berpikir tentang membangun tembok, dimanapun mereka berada dan tidak membangun jembatan, bukanlah orang Kristen. Ini tidak ada dalam Injil. Betul sekali. Kekristenan itu adalah kekristenan selalu membangun jembatan. Supaya dengan jembatan itulah orang boleh mengenal kasih karunia Allah. Orang boleh hadir merasakan kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus. Kalau dia katakan ada dalam Injil, ya ini. Yesus mencontohkan kepada kita melalui perjumpaan dengan perempuan Samaria. Seperti saya sudah katakan tadi bahwa sebenarnya orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Mereka sangat anti, mereka sangat benci sekali dengan orang Samaria. Kenapa bisa begitu? Seorang penafsir Alkitab bernama D.A. Carson, saudara, dia mengatakan cukup panjang ya, saya singkat aja saudara. Dia katakan setelah orang Asyur merebut Samaria, mereka mendeportasi orang-orang itu dan menetap di tanah orang asing yang kemudian mereka menikah. Mereka kawin campur. Dan setelah kawin campur mereka kembali lagi ke negerinya, ke Samaria. Dan kemudian mereka dianggap oleh orang-orang Yahudi yang lainnya bukan lagi orang Yahudi murni. Sebab mereka sudah kawin campur, mereka ada ras yang berbeda, mereka suku yang berbeda, mereka jenis yang berbeda. Itu sebabnya Yahudi tidak bergaul dengan orang-orang Samaria. Jadi saudara, kita melihat dari catatan tersebut bahwa memang orang Yahudi selalu memiliki masalah dalam etnis, ras dan agama yang membuat mereka itu jijik terhadap orang Samaria. Mereka itu anti terhadap orang Samaria. Mereka menganggap ibadahnya orang Samaria tidak sama dengan mereka. Mereka menganggap bahwa Tuhannya orang Samaria tidak sama dengan orangnya Yahudi, saudara. Itu sebabnya, saudara, mereka menghindari orang-orang Samaria. Tetapi perhatikan apa yang Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu adalah menerobos, menerjang tembok pemisah yang tabu ribuan tahun. Diterobos, dan bukan hanya dia melintasi Samaria, tapi dia duduk di tepi sumur. Dia bercakap-cakap dengan wanita itu, dia minta minum kepada wanita itu, dia berelasi dengan wanita itu. Sesuatu yang luar biasa, saudara. Untuk apa Yesus lakukan itu? Jembatan dibangun supaya wanita itu diselamatkan oleh Tuhan. Saudara, kedatangan Tuhan Yesus kepada wanita itu ibarat seperti perahu sekoci. Perahu sekoci bukan perahu besar seperti perahu Titanic atau perahu feri, bukan, kapal feri bukan. Sekoci kapal penyelamat kecil, saudara. Tetapi kalau ada orang tenggelam di tengah laut samudra, tidak ada pertolongan lain, kapal sekoci satu-satunya bisa memberikan pertolongan untuk dia diselamatkan. Wanita Samaria itu seperti orang yang sedang tenggelam itu, yang sedang megap-megap berusaha antara hidup dan mati, yang dia sendiri mungkin tidak tahu kalau dia sedang berhadapan dengan itu. Dan Yesus datang dengan skocinya untuk menyelamatkan, menghampirinya dan memberikan kepadanya pemberitaan Injil tentang hidup yang kekal. Saya tahu membangun jembatan tidak selalu mudah. Dalam konteks Indonesia juga ada banyak kendala-kendala, saudara. Baik kendala dari luar ataupun juga dari diri. Apa sih yang menghalangi kita untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia? Apakah karena geografis kita terlalu jauh? Kalau kita mau diutus ke Afrika, kita mau diutus ke Timur Tengah, jauh sekali begitu ya. Atau kendala bahasa? Atau kendala apa? Kendala uang? Sebenarnya kendalanya satu, orang Kristen tidak taat. Kalau orang Kristen taat, kemanapun dia mau pergi, biayanya berapapun dia akan tempuh, harganya seberapapun bahkan nyawa sekalipun, dia akan bayar. Bukankah itu yang dicontohkan, saudara, oleh para misionari, oleh para martir, baik rasul-rasul ataupun juga martir-martir di zaman modern. Bagaimana dengan modal sedikit mereka pergi berbulan-bulan menempuh perjalanan hanya untuk memberitakan Injil. Di India, di China, termasuk di Indonesia. Itu sebabnya kalau betul kata saya tadi, gereja ada karena misi dan gereja harus ada untuk bermisi. Kita karena misi, saudara.
Kalau mereka tidak peduli, mereka tidak mau tahu, mereka tidak bangun jembatan untuk berpikir seperti itu, maka habislah kita. Oleh karena itu kita melihat di sini saudara bahwa sebenarnya yang menjadi kendala adalah kita. Dan itu Alkitab tunjukkan saudara di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-10, Petrus yang masih diliputi dengan budaya Yahudi, dia enggan untuk pergi menginjili orang-orang non-Yahudi. Tetapi setelah penglihatan 2 kali begitu jelas disampaikan kepadanya, lalu inilah kata Petrus di dalam Kisah Para Rasul. Sesungguhnya aku mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepada Allah. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang Israel. Firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Apakah ini yang baru? Tidak. Sepanjang Alkitab kita memperhatikan bahwa mulai dari PL sampai PB, jelas sekali bahwa Allah menginginkan berita keselamatan itu tidak hanya menjadi milik satu suku, tetapi milik semua bangsa. Harus ada jembatan yang dibangun dan bukan tembok-tembok pembatas yang membatasi kita untuk memberitakan Injil. Kita melihat di dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Allah berkata kepada Abraham, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Aku akan memberkati engkau. Wah, luar biasa sekali. Tetapi tidak selesai sampai di situ. Kepada Abraham dikatakan apa? Dan aku akan menjadikan engkau berkat bagi banyak bangsa. Jadi tidak hanya kepada Abraham tetapi kepada seluruh bangsa, semua kaum di muka bumi ini yang ada. Lalu dilanjutkan lagi dengan perkataan Yesus di dalam Matius 28, 19, 20. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku akan menyertai kamu sampai kesudahan akhir zaman. Kita disuruh pergi kepada semua suku bangsa. Dan apa yang dikatakan oleh penglihatan di dalam Yohanes, dalam kitab Wahyu, saudara. Wahyu pasal 7 ayat yang ke-9 sampai 10. Yohanes berkata, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya satu kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan takhta dan di hadapan Anak Domba. Mereka pakai jubah putih dan dengan suara nyaring mereka berseru keselamatan hanya bagi Allah yang duduk di atas takhta dan bagi Anak Domba. Mulai dari panggilan Abraham, lalu kemudian penekanan lagi oleh Yesus. Dan Yohanes melihat penggenapan itu akan terjadi. Ketika orang-orang Kristen memiliki pikiran-pikiran dan hati yang misional, maka penggenapan akan terjadi. Semua suku, kaum, bangsa dan bahasa akan menyembah Yesus. Dan semua kaum, suku, bangsa dan bahasa itu dapat dijangkau melalui hidup saudara dan hidup saya. Kalau begitu apalagi yang kita tunggu? Jangan terus bangun tembok demi tembok, kita tidak bergaul dengan ini, kita tidak mau tahu tentang hidupnya, kita tidak mau peduli tentang hidup dia. Tidak. Gereja tidak boleh dibatasi dengan temboknya yang putih. Gereja harus terbuka untuk semua suku bangsa. Boleh hadir, duduk, menyembah Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Oleh karena itu selama kita bermisi dan membangun jembatan-jembatan, itulah yang memungkinkan kita untuk menceritakan Injil tentang kemuliaan Allah dan anugerah Allah dalam hidup kita. Jadi kalau begitu bagaimana dengan gereja di sini? Apa jembatan yang bisa kita bangun? Bersyukur saudara punya sekolah. Lewat pendidikan, itu adalah kolam ikan yang Tuhan sudah kasih. Sekarang tinggal berpikir bagaimana guru-gurunya, bagaimana kemudian mereka bisa melihat ini sebuah kesempatan, sebuah ladang untuk membangun jembatan. Itu kolam sudah ada ikannya. Ada ikan koi, gurame, ada ikan nila atau apa, macam-macam susah. Tapi kalau kita hanya sekedar mengadakan sebuah acara edukasi, tidak melihatnya bagian dari misi, maka mereka akan tetap sama. Masuk A, keluar A. Tapi kalau masuk A, mereka bisa keluar B, karena ada Injil yang mempengaruhi dari guru-guru, dari gaya pengajaran,
dari pelajaran-pelajaran yang ada, itu adalah sesuatu yang luar biasa. Ayo bangun jembatan, bisa kok. Tuhan gak pernah kekurangan cara, tinggal kita belajar untuk taat. Sebab Injil itu adalah berita yang dinanti-nantikan oleh banyak orang, jutaan orang, mereka yang berjalan dalam kegelapan. Kabar baik ini dinantikan oleh mereka yang sedang dibelenggu oleh dosa dan menghadapi murka Allah. Kabar baik ini adalah sesuatu yang sedang dinantikan oleh mereka yang bergumul dalam kehidupannya, yang tidak mengerti masa depan hidup kekal mereka. Dengan segala beban yang menghimpit, dengan segala pergumulan yang ada, mereka tidak tahu. Dan berita Injil menjadi sukacita untuk kita sampaikan kepada mereka. Pertanyaannya, apakah kita masih merasa bahwa pemberitaan ini adalah sesuatu yang kita perlu perjuangkan masa kini dan seterusnya? Kalau hati kita sudah dingin, maka kita tidak akan punya gairah untuk mengerjakan apapun. Dan di dalam Wahyu pasal yang ketiga, ayat 14 sampai seterusnya, kepada jemaat Laodikia, Tuhan perhitungkan ini dengan baik-baik. Bertobat kamu, jangan suam-suam kuku, tapi kamu harus bertobat. Buka hatimu lagi untuk Tuhan, biarkan Dia menggairahkan hatimu untuk terus membangun jembatan, supaya Injil boleh disampaikan kepada setiap suku bangsa, kaum dan bahasa. Di Belanda ada sebuah gereja dikasih nama Oude Kerk, gereja tua. Umurnya hampir 8 abad, saudara. Gereja yang sangat megah dan masih kokoh berdiri. Tapi gereja itu sekarang sudah menjadi sanggar seni. Tidak ada lagi jemaatnya. Tidak ada lagi yang hadir. Tidak ada lagi nyanyian-nyanyian rohani. Tidak ada lagi pujian-pujian bagi Kristus. Kenapa? Jemaatnya sudah, yang tua sudah meninggal, yang muda sudah tidak bergereja, mereka menjadi ateis, mereka tidak percaya. Kenapa? Karena gereja sudah tidak taat dan setia kepada Tuhan. Saya katakan lagi sekali lagi, hati-hati. Kalau kita tidak manfaatkan momentum, gereja akan menjadi monumen. Monumen cuman dilihat tok, cuman diingat tok, tapi tidak ada fungsi dan faedahnya. Pilihan ada pada saudara. Tuhan sudah membukakan kepada kita. Saya ingin menutup khotbah saya, saudara. Beberapa kegiatan yang kami lakukan lagi. Saya ingin tutup khotbah saya dengan cerita ini. Ini sebuah film, Hacksaw Ridge. Sebuah film yang sangat bagus tentang peperangan. Hacksaw Ridge ini diperankan oleh Desmond Doss, ya, seorang tentara tapi untuk urusan kesehatan. Dia berjanji tidak pernah akan pegang senjata. Dia hanya ingin mengobati setiap pasukan yang terluka, baik pasukannya ataupun pasukan musuh. Satu kali dia terjun di sebuah peperangan. Dia lihat teman-temannya sudah berjatuhan semua, sudah terluka semua. Dia ingin mengobati satu-satu. Dia orang Kristen yang sangat baik, dia katakan sama Tuhan, Tuhan berikan lagi aku 1 jiwa untuk keselamatan. Dia pergi, ada peluru nyasar, ada pasukan musuh datang, dia pergi, dia tetap pergi, selamatkan 1 orang, diturunkan, diberi pengobatan, ditarik lagi 1 orang, diselamatkan. Pasukan musuh pun dia begitu kan. Dia obati, dia turunkan dan seterusnya. Setiap kali peperangan makin memanas, dia terus berdoa sama Tuhan. 1 lagi Tuhan, 1 lagi aku selamatkan, 1 lagi. Air mata saya menetes, saudara. Kalau saya berpikir orang Kristen seperti itu, 1 lagi Tuhan, aku mau injili orang itu, 1 lagi. Setiap hari sudah berdoa, 1 lagi Tuhan, 1 lagi Tuhan. Saya yakin gereja akan berubah, akan ada sebuah kegerakan yang luar biasa terjadi di sini. Tetapi kalau sudah tidak peduli yang satu pun, maka sudah menjadi tidak taat. Dan gereja akan tetap seperti ini, sama dulu, sekarang, dan seterusnya. Maukah saudara dan saya berubah? Mari kita melihat seperti Yesus melihat. Mari kita berdoa.
Kami butuh belas kasihan-Mu mengasihani kami Bapa. Kalau mau jujur, mungkin kami lebih banyak ditemukan tidak taat oleh Tuhan. Kami tidak menginjili, kami tidak pergi, kami tidak peduli kepada keselamatan hidup kekal orang lain. Kami hanya ingin menjadi orang Kristen yang baik dan kami pikir itu cukup. Tapi sebenarnya Engkau menginginkan kami untuk melihat seperti Yesus melihat. Melihat misi adalah sebuah keharusan. Melihat misi harus membangun jembatan. Oleh karena itu Tuhan terus gelisahkan hati kami sampai kami betul-betul taat mengerjakan apa yang Kau mau. Menyesuaikan diri dengan selera Tuhan dan bukan dengan selera kami. Mampukan gereja di tempat ini Tuhan. Setelah mendengarkan firman-Mu, mereka sungguh-sungguh rindu membawa satu jiwa lagi bagi kemuliaan Tuhan. Dengar doa kami Bapa. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya serahkan kembali kepada pemimpin pujian. Selamat pagi jemaat Tuhan. Warta di hari ini yang pertama kami ucapkan terima kasih atas pelayanan dari Bapak Pendeta Arif Yapmindu. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kami semuanya. Dan untuk segenap jemaat selamat datang, selamat beribadah. Senantiasa mari kita tidak tinggalkan persekutuan pertemuan jemaat agar kita boleh semakin mendapatkan peningkatan kerohanian kita lewat firman yang diajarkan. Kemudian dari panitia Natal, anggaran 75 juta sudah ditetapkan. Mari kita berdoa, kita dukung panitia Natal untuk bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Paduan suara untuk persiapan perayaan Natal diisi oleh anggota Komisi Pria, Komisi Wanita, dan Komisi Dewasa Muda, di mana latihan akan dimulai pada hari Minggu, tanggal 5 November 2023, usai ibadah 1. Serangkaian kegiatan minggu ini, ibadah sekolah minggu, persekutuan doa pagi, midweek service, persekutuan komisi remaja dan pemuda berjalan sebagaimana biasanya. Dan puncak dari bulan misi di gereja kita, nanti sore ada KKR. Mari kita semua boleh datang kembali, ajaklah anggota keluarga kita, rekan-rekan kita untuk hadir di ibadah sore nanti. Bagi jemaat sekalian yang ingin menopang kegiatan misi di gereja kita, amplop persembahan ada di belakang, nanti bisa diambil dalam rangka untuk menopang kegiatan misi pekabaran Injil di Pucang Laban, Jatimulya, dan juga Sekolah Anugerah. Kemudian selamat berbahagia untuk jemaat kita yang berulang tahun di minggu ini, yaitu Saudara Yosua Stephen Christopher, Saudari Dewi Susanti, Ibu Sulinda, Saudari Eli Yuwana, Saudari Eka, dan juga Saudari Alicia Lukito, terus Ibu Nini Setiawati Gunadi. Adakah di pagi hari ini yang hadir bisa bangkit berdiri? Antara hadir dan malu-malu. Oke, terima kasih, saya kembalikan kepada liturgos dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.
Baik Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kita bisa menjadi pelaku-pelaku dari Injil Tuhan. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan bagi Tuhan kita. Dan bagi yang mengikuti secara online, boleh dikirim melalui rekening gereja. Kita akan sama-sama menyanyikan Kita Dipilih sambil menyebarkan kantong persembahan. Katakan sama-sama, kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih jadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Sekali lagi, kita dipilih dari segala bangsa. Saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Jadi umatnya, katakan saya dipilih. Bawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah kami, pujian kami. Terimalah kemuliaan dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami. Sekali lagi, terimalah kemuliaan dan hormat kami. Katakan terimalah. Pujian kami, Sekali lagi katakan terimalah. Dan hormat kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami, terimalah sembah dan pujian kami. mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan atas kasih-Mu, atas penyertaan-Mu. Engkau sudah menyertai kami dalam ibadah kami Tuhan. Bapa, kami menyerahkan Tuhan untuk persembahan yang sudah kami berikan. Kiranya Engkau kuduskan, Engkau sucikan persembahan kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini seluruh kami serahkan di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menyelesaikan rangkaian ibadah kita pada pagi hari ini. Dan kita akan sama-sama menyanyikan lagu doksologi. Dan untuk doa berkat dan doa penutup dipimpin oleh Bapak Pendeta. Puji Allah, Roh Kudus.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembalilah ke rumahmu masing-masing. Jadilah saksi Kristus dan taatilah firman Allah. Dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai Maranatha. Amin. Ibadah kita selesai, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.